Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Teman-teman dimanapun antum berada, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu hal yang sangat penting juga dan mungkin menjadi kekeliruan banyak orang. Apa itu? Yaitu kata-kata yang sering kali kita dengar. Yaitu apa? Kata-kata sombong. Banyak orang yang mengeluarkan kata-kata ini dari mulutnya, tapi tidak tahu sombong itu seperti apa. Terkadang kita melihat teman kita yang lagi jalan menggunakan baju baru, celana baru, tas baru, lantas kita yang melihat mengatakan sombong sekali dia. Ketika dia memiliki motor baru atau sesuatu hal yang baru yang dia miliki, kebanyakan dari kita sering mengatakan dia itu sombong. Namun yang perlu kita harus pahami, itu bukanlah sifat sombong, teman-teman. Kita memakai sesuatu yang baik, yang bagus, yang indah dilihat sama orang lain, itu bukanlah sesuatu hal yang sombong. Bukan, teman-teman. Sombong itu dilihat dari hatinya juga, dilihat dari hati seseorang. Jadi kita tidak boleh menjudge seseorang itu dia itu sombong atau tidak. Kecuali ada beberapa ciri bisa dikatakan seseorang itu sombong. Ada 7 hal yang membuat atau dikatakan seseorang itu sombong. Mau tahu 7 hal tersebut? Dari itu, ikutin saya. Hai teman-teman. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Dan mungkin ada orang yang mungkin tidak suka dengan video ini karena mendengarkan sesuatu hal yang mungkin ada pada dirinya. Oke. Pada kesempatan ini, saya akan memulai dengan satu hadis Nabi SAW tentang sombong itu sendiri. Saya masih tetap dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, karena ini yang paling mudah buat saya. Karena kenapa? Ada Arabnya, terjemahannya, dan juga ada penjelasannya. Oke, saya akan langsung bacakan artinya, teman-teman. Dari Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari Nabi SAW yang bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, bagaimana kalau seorang laki-laki merasa senang apabila baju dan sandalnya bagus? Beliau Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah itu bagus, menyukai yang bagus. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itulah sombong. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Namun sebelum kalimat ini ada kalimat yang bagus di atasnya tadi, yaitu beliau Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah itu suka yang bagus atau suka yang indah-indah, menyukai yang indah. Maka bagi teman-teman atau siapapun yang kita lihat, dia menggunakan pakaian baju, celana yang bagus, sepatu yang bagus, tas yang bagus dan sebagainya, itu bukan berarti dia sombong, tapi dia mengamalkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu keindahan. Allah itu suka keindahan. Antum punya baju baru, pakailah. Punya celana baru, pakailah. Punya tas baru, pakailah. Motor baru, pakailah. Pacar baru, jangan dipakai. Campakkan dia di tong sampah. Itu. Jadi kalau seandainya antum punya perlengkapan yang bagus-bagus yang antum miliki, pakai saja. Tidak ada masalahnya. Tidak dikatakan antum sombong dengan memakai itu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menyukai dengan keindahan. Oke, untuk merinci lagi apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu, saya akan membacakan 7 hal yang saya janjikan tadi tentang ciri-ciri orang yang sombong. Oke, yang pertama ketika orang itu dikatakan dia sombong adalah dia membanggakan dirinya. Mungkin teman-teman pernah melihat orang lain, siapapun teman kita ataupun orang terdekat kita, kerabat kita,
atau sahabat-sahabat terdekat kita yang mungkin main bersama dengan kita, dia sering membanggakan dirinya ketika dia datang, oh nilai saya ini bagus loh, tidak ada yang bisa nilainya seperti saya ini, nilai saya paling bagus. Nah ketika tadi misalkan ada orang yang pakai baju bagus, celana bagus, tas bagus, motornya bagus dan sebagainya, motornya baru dan sebagainya, lantas dia datang menyombongkan dirinya, dia mengatakan kayaknya, lantas dia bangga dengan hal tersebut. Bro, misalkan saya kasih contoh teman-teman, misalkan dia datang dengan pakai baju baru, bro, baju saya ini baju mahal bro. Saya beli baju ini ya 2 juta saja. Saya beli celana ini 5 juta ini bro. Saya beli tas ini 10 juta. Motor saya ini 200 juta ini. Inilah orang-orang yang membanggakan dirinya. Sedangkan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sombong itu. Antum boleh memiliki pakaian yang baik, celana yang baik, tas yang baik, apapun yang baik, apapun yang bagus, apapun yang baru, terserah antum. Tapi jangan pernah menyombongkan diri, atau jangan pernah membanggakan dirimu atau apa yang kamu miliki dalam dirimu kepada orang lain. Ya udah, kalau seandainya orang lain menilaimu, tidak apa-apa, tapi jangan sampai kitanya membanggakan diri kita. Karena masih banyak orang lain yang lebih kaya, yang lebih bagus pakaiannya, yang lebih mewah kehidupannya dibandingkan kita. Selanjutnya, yang kedua adalah dia sering meremehkan orang lain. Oh my god, ini pasti banyak. Mungkin banyak di sekitar antum, tapi di sekitar saya tidak terlalu banyak sih. Tapi ada saja orang yang seperti ini, yaitu meremehkan orang lain. Dia menganggap dirinya paling pintar. Ketika dia mengatakan dirinya paling pintar, dia secara tidak langsung dia itu meremehkan orang lain. Jangan pernah sekali-sekali meremehkan orang lain, atau orang yang kita bicarakan tidak ada di situ. Misalkan kita lagi berdua sama teman kita, terus kita ngobrol sama dia, jangan sampai kita mengatakan, dia itu kok kemampuannya cuma segitu ya, apa tidak memiliki kemampuan yang lain selain seperti itu. Itu meremehkan orang lain, dan antum membanggakan dirimu. Jangan pernah meremehkan orang lain, temanmu, sahabatmu, apalagi keluargamu. Kalau pacarmu, remehkan juga, gak apa-apa. Oke teman-teman, jangan sampai meremehkan orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, yang ketiga adalah yang paling penting juga, dan biasanya mahasiswa sih ada sih yang melakukan ini, dan terkadang itu munculnya di tengah-tengah diskusi, yaitu apa? Pengen sekali tampak, pengen sekali terlihat pintar di hadapan teman-temannya. Biasanya dia itu datang di tengah-tengah diskusi itu, dia itu memberi masukan, harusnya seperti ini, nggak boleh seperti ini, kita itu harus, oh my god, orang-orang ini pantasnya tidak ada di tengah-tengah diskusi kita. Ini seperti tulang di dalam sebuah daging, dia sendiri di situ, dan ini sering merusak dengan orang-orang seperti ini. Maka hal yang ketiga ini perlu sekali kita hindari teman-teman. Kalau seandainya antum memiliki atau merasa dalam diri antum seperti itu, hilangkan. Itu tidak baik. Biasa saja. Selanjutnya, yang keempat adalah dia tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Kayaknya banyak sih orang yang seperti ini. Susah sekali kalau dikasih tahu itu ngeyel dia orangnya. Walaupun dia kadang sudah tahu dia itu salah, tapi dia ngeyel, tidak mau menerima masukan dari orang lain. Pokoknya masukan orang lain itu salah saja dan dia yang paling benar. Ini adalah sifat yang paling buruk ketika kita berteman dengan orang itu. Maka orang-orang yang seperti ini jangan marahin dia. Kalaupun kita tahu itu, jangan pernah marahin dia juga. Tapi apa yang kita lakukan? Pergi dari dia, hindar aja. Itu sih dari saya. Itu yang keempat. Sekarang selanjutnya, yang kelima adalah dinasehati, dia tidak mau menerima atau dia menolak. Kalau yang pertama tadi atau yang keempat tadi, dia itu merasa paling benar, sudah dikasih tahu merasa paling benar aja, dia yang paling benar dan orang lain itu selalu salah. Namun yang kelima ini, setiap masukan dari orang lain, ampun deh, dia itu tidak mau menerima. Plus tidak mau menerima.
Mungkin yang antara nomor 4 sama nomor 5 ini hampir-hampir mirip lah penjelasannya. Intinya dia tidak mau menerima masukan dari orang lain. Dan orang-orang seperti ini susah sekali berada dalam organisasi. Karena ini akan menjadi masalah bagi teman-temannya. Maka hindari hal tersebut. Selanjutnya, yang keenam adalah teman-teman, adalah dia ketika orang-orang sombong ini ketika menasehati orang lain, dia itu kasar orangnya, tidak lembut orangnya. Susah sekali karena ketika dia menasehati orang lain itu dengan emosional, dengan nada yang tinggi, dan biasanya terlihat atau terkesan dia itu memamerkan kemampuannya. Misalkan, kamu itu harusnya seperti ini, begini loh yang benar itu, harusnya begini-begini, sehingga orang lain di sekitar itu mendengarkan apa yang dia ucapkan. Orang-orang ini adalah orang yang sombong. Karena kenapa? Dia itu ngomongnya keras banget sehingga terdengar oleh orang lain, sehingga orang lain itu melihat, oh ternyata itu dia berkuasa. Ternyata biar terlihat seperti itu aja sebenarnya. Tapi ini contoh yang tidak baik ya teman-teman. Jangan diikuti. Ini sesuatu hal yang tidak diinginkan di dalam Islam dan kita harus menjauhi hal-hal seperti ini. Jangan, ketika kita menasihati orang lain, ada cara-cara tersendiri juga ketika kita menasihati orang lain. Ada juga cara-cara tersendiri ketika kita menasihati orang lain. Misalkan kita menasihati orang yang lebih tua daripada kita, jangan kita langsung nasihati dia. Kita panggil siapa orang yang setara ilmunya, atau yang mungkin lebih tua dari orang tersebut yang ingin kita nasihati, kita kasih tahu. Jadi idenya itu dari kita, tapi mulutnya dari orang itu. Jangan kita yang kecil. Siapa kita anak kecil baru kemarin? Sepintar-pintarnya kita tetap anak kecil. Dan anak kecil tidak boleh menasihati orang yang lebih tua, karena orang yang lebih tua itu akan gengsi dia akan merasa marah. Anak kecil kok nasihatin saya yang tua. Begitu juga. Itu yang paling terpenting. Ketika menasihati orang lain dengan yang baik ya, dengan yang baiklah, yang lembutlah, bertutur kata yang baik. Jangan kasar. Itu yang keenam. Dan yang terakhir adalah teman-teman atau yang nomor 7. Nomor 7 adalah merasa dirinya paling baik. Ini memang sangat banyak sekali kita temui. Merasa diri paling baik jangan sampai teman-teman. Walaupun ada anak kecil atau ada anak yang mungkin umurnya tidak sama seperti kita atau di bawahnya kita, dia lebih pintar, lebih bagus, hargai dia. Kita jangan pernah merasa diri kita paling benar. Ketika kita melihat anak kecil, ya Allah, kayaknya dosa saya lebih besar, lebih banyak daripada anak kecil ini. Begitu. Jadi tidak ada kesempatan kita untuk merasa diri kita itu paling baik. Kalau seandainya kita melihat teman kita yang soleh, ya udah, dia memang soleh, dia memang baik. Dan terkadang itu anehnya seperti ini teman-teman. Ada dari teman-teman kita yang terkadang ketika kita itu sudah mulai merubah diri kita menjadi lebih baik, dia itu kadang tes kita. Misalkan, San, misalkan gitu. Apa sih hukumnya ini kok gini-gini? Dia tuh padahal tahu bahwa ilmu kita itu baru hijrah, dia itu ingin ngetes kita agar kita itu terlihat rendah di hadapan teman-teman kita yang lain. Kadang ada orang yang seperti itu. Padahal kan kita mau belajar, lagi proses belajar dan sebagainya. Kadang orang-orang yang seperti ini susah juga teman-teman. Kadang membuat kita itu down juga. Maka dari itu teman-teman, ketika kita dimanapun, jangan pernah merasa diri kita paling benar. Karena belum tentu apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh, atau apa yang kita pelajari itu yang paling benar. Bisa saja kita yang paling salah. Maka dari itu, ketika kita berada dimanapun, ketika kita melihat siapapun teman kita, boleh kita memikirkannya. Apa yang dia berikan pendapat itu, maka kita boleh memikirkannya. Mungkin dia yang paling benar, maka kita perlu belajar lagi. Kita perlu belajar, kayaknya dia yang paling benar. Sehingga teman-teman, kita itu tidak ada waktu untuk meremehkan orang lain, tapi kita memikirkan diri kita. Kita merasa diri kita itu kurang dan terus berkurang. Maka ketika kita merasa diri kita itu kurang, maka kita akan terus belajar teman-teman. Tapi kalau seandainya kita merasa diri kita itu paling benar, paling bisa, maka ilmu kita itu akan stuck sampai di situ saja dan kita tidak akan pernah berkembang. Maka dari itu,
Jangan pernah merasa diri kita yang paling benar dan yang paling baik. Anggaplah diri kita ini, oh saya itu kayaknya di bawah dia nih, karena kayaknya saya perlu belajar lagi deh. Begitu teman-teman, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki ilmu yang baik, ilmu yang banyak, pengetahuan yang banyak, dan semoga apa yang kita miliki selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia teman-teman, 7 hal atau 7 yang menjadikan diri kita yang menjadikan diri kita itu sombong di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu. Maka dari itu teman-teman, hindari 7 hal tersebut, jauhkan diri dari 7 hal tersebut. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi antum dan bagi diri saya sendiri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.